pertanian, industri apa, animasi di mana, urutan keberapa. Bahkan paling industri perfilman baru dipotong lagi bawahnya, baru ada industri animasi kecil gitu loh. Malah jadi sub industri gitu loh. Jadi Kumata tuh udah kayak cuman semut doang di tengah-tengah kolam ikan paus, ngerti nggak lu? Levelnya dia paling menengah, nggak jatuh ke atas itu. Nggak bakal Perusahaan tinggi itu sekelas Microsoft, Apple, Samsung, Unicorn, Dekakorn gitu. ya unicorn dekakorn gitu. Kumata itu nggak dihitung besar, terlihat besar karena di antara semua geng-geng kita ini, dialah yang paling di atas anjir gitu loh. Paham. Kayak Akatsuki lah anjing, bandnya kan paling tinggi, tapi tetap aja kecil anjing organisasinya. Iya. Startup indie itu. Indie banget. Gak disponsorin desa manapun. yang memang selesai atau karakter bisa diakali kemudian dunia itu bisa omnibus law ini kita jangan lihat ini hanya untuk 1 tahun. Ya, tapi itu buat ngubah insight saya juga sih. Kumata saya nggak tahu omsetnya berapa dia per bulan, apakah bisa dihitung gede atau enggak. Tapi setahu saya PT gak sih? PT karyawannya juga banyak, jumlah proyeknya juga rata-rata mungkin udah MM-an, tapi tetap hitungannya pada para buruh yang bekerja di sektor Batas karena cuma sampai M. Pasti nggak lo? Orang biasanya proyek itu udah ada yang sampai ratusan M, puluhan M, atau bahkan T gitu kan. Oke. Digit M-nya lebih banyak, nggak 1 digit M doang. Itu. Gue kadang gue kan diajak ngobrol ginian ya sama Kolbi. Gue gue nggak baca, jadi gue nggak akan mau debat sesuatu yang gue nggak pahamin gitu loh ibaratnya. Daripada gue sotoy anjir, ya kan, kayak apa ini anjir, tiba-tiba cuma lihat ya udah banyak di internet seliuran. Ya udah, justru karena banyak lu harus pilah mana yang benar mana yang salah. Jangan cuma yang paling pertama lu baca itulah yang benar, kan ngaco gitu loh. Makanya terus gue bilang gini, kenapa kalaupun misalnya omnibus law ini pertanyaan gue, kenapa sekarang disahkannya, kenapa pas pandemi pertama, ya kan, kenapa pas pandemi? Kalau pas pandemi malah ngurusin UU. Iya, saat ada corona orang fokusnya ke sono. Otomatis kan banyak yang berteori bahwa semua ini cuma politik, pengalihan isu. Semua ini cuma kebutuhan politik, termasuk corona itu sendiri pun politik, ngerti nggak lo? Oke. Jadi sama kayak Microsoft yang bikin virus dan dia juga yang bikin obatnya. Nah, strategi itu pun dilancarkan di sini. Negara dibikin chaosnya, habis itu muncul tuh sosok pahlawan. Gue benerin dah nih semuanya, padahal itu udah skenario dia gitu kan. Tapi di mata rakyat, wah anjing penyelamat ya kan. Istilahnya, otomatis dia yang bakal naik berikutnya. Nah, pertanyaan gue, omnibus law ini kan disepakati dan diketok berdasarkan suara terbanyak yang ada di rapat itu, ya kan? Ya, rapat paripurna. Istilahnya, ada yang nolak, ada yang abstain, ada yang setuju, ya kan? Nah, syarat untuk diketok kan cuman yang penting misalnya 80 orang, yang penting 41 orang setuju dong, ya kan? 39-nya terserah mau ngapain gitu, ya kan? Siapa dalang dibalik orang yang nyogok 41 orang ini anjing, udah tuh yang main cantik di belakang, maksudnya gue yakin mungkin emang ada yang setuju, tapi ada yang sebenarnya bingung atau mungkin cuman yang kelompok kepentingan doang. Yang penting dikasih duit, pasti ada yang main duit di belakang, ngasih duit nih, lu lolosin dong biar hidden agenda gue lolos gitu loh ibaratnya. Nah, akhirnya suara gini, lu pasti udah familiar lah sama ini di film-film ya kan, banyak ya kan, udah pernah ada skema kayak gitu, dan itu nggak nutup kemungkinan. Kenapa gue ngomong kayak gitu, karena gue hidup di lingkungan orang-orang politik, bokap gue, om gue, tante gue, semua orang DPR, DPD, semua dia gitu kan. Nah, jadi hal-hal sogok menyogok itu gue udah bodo amat dah gitu kan ibaratnya. Udah jadi hal umum. Nah, otomatis suara terbanyak itu diketok palu, itu siapa yang main di dalamnya, di belakangnya. Terus siapa yang main ini, hidden agendanya apa? Nah itu, ya gitu. Kan gue mikirnya gini ya, kalau asing makin banyak di sini, oke lah mungkin Indonesianya grow. Tapi Indonesia sisa punya apa gitu ya? Tinggal punya apa dia anjir kalau semuanya udah dituin. Terus tiba-tiba investor bersatu nih mengancam negara.
gitu loh misalnya gitu kayak ini ya gue tarik ya semua investasi gue, oh jangan dong, ya udah lu berarti iniin gue dong, bantuin gue apa kayak gini gitu kan. Mungkin dong skenario kayak gitu, mungkin dong ya kan. Kenapa gue bilang kayak gitu, karena kalau usut-usut yang kasus Timor Leste kan juga kayak gitu, yang waktu dimerdekakan kan dia udah naruh ormas-ormas atau pokoknya yang siap ngancurin negara gitu kan. Ini gue udah Pak Habibie, Indonesia bakal hancur kalau gue udah kayak semacam kayak gini doang gitu istilahnya. Gue mau Timor Leste lepas gitu, kalau enggak gue porak-porandakin di Indonesia. Udah kayak ditodong pistol, tau gak lu? Ya kan? Mau nggak mau dong, daripada Indonesianya yang hancur, mending sebagian kecil yang lepas gitu kan. Skema itu nggak mungkin, belum tentu tidak terulang gitu loh. Kalau itu pernah berhasil, otomatis bisa dong diulang, ya kan? Makanya gue mikirnya kayak udah kayak skema-skemanya Moriarty, tau nggak lu anjing? Ini ada orang berotak Moriarty gitu kayaknya di belakang ini, dan itu mungkin nggak satu orang tapi berkelompok, dan mereka mengatur semua kayak elit globalnya Indo lah gitu loh ibaratnya. Ini orang-orang elit global Indo nih ngatur negara, dan mungkin termasuk demo-demo pun udah diperhitungkan sama dia. Ini orang bakal demo, kemungkinan demonya ini yang dia fokusin cuma ini doang. Nah mungkin ada sesuatu, ada poin kecil yang ibaratnya mungkin gol utama kita nggak akan ketahuan nih, nggak akan kendus gitu loh. Makanya gue kayak pengen tahu arahnya dulu sih sebelum gue berkomentar soal ini gitu kan, karena gue melihatnya ke sana sih gitu. Kalau ini kan paling rakyat cuman karena udah gue kelaparan, gue nggak punya duit nih gitu kan ibaratnya, jadi dia ngamuk gitu. Terus kalau gue pikir pasti ada hidden agenda, dan hidden agenda yang paling masuk akal adalah ntar lagi 2021 pilkada serentak. 2021 pemilu 2024. Ya kan? Jadi semua orang lagi warming up, lagi pemanasan coy. Bukti bahwa ini kalau sampai ribut, bukti dong bahwa masyarakat masih bisa diadu domba, ngerti nggak lo? Kejadian Joko Prabowo kemarin itu bisa terulang. Karena ini aja udah bisa bikin kayak gitu lagi gitu loh istilahnya. Jadi masyarakatnya tinggal diadu domba lagi aja gitu loh. Nah, kenapa? Mungkin kan lebih banyak untungnya ke siapa sih? Ini gue nggak tahu ya lebih banyak untung ke siapa. Tapi kayaknya ke pengusaha, ya kan? Pengusaha kan diuntungkan. Nah, tapi ingat pengusaha sama pemerintah itu gini. Makanya ada istilah mitra anggota DPR, komisi berapa, mitra anggota. Jadi itu biasanya perusahaan-perusahaan BUMN atau swasta gitu kan? Istilahnya. Nah, bentar lagi 2021 semua orang mau nyalek, mau pilkada gitu loh ibaratnya. Butuh duit, lu kira pakai duit kantong lu sendiri kalau lu mau nyalek? Kagak dong, lu pasti nyari orang yang sokong dari belakang kan. Nah tapi kan orang yang lagi sekarang pengusaha-pengusaha ini lagi pada susah karena pandemi. Dan yang lain-lainnya boleh dong longgarin gue gitu kan, longgarin lah dengan pasal-pasal yang bisa dibuat untuk meringankan gue gitu loh ibaratnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini udah longgar disahkan, gue juga pasti bantu lu kok gitu. Lu mau apa, misalnya lu mau jadi gubernur atau lu mau jadi ketua DPR, bisa kok gue bantuin gitu kok, gini. Masuk akal nggak skenario kayak gitu? Skenario bahwa pengusaha itu ada di balik ini semua, dan itu cuma perputaran doang gitu. Ini untuk melancarin arah ke sana juga gitu loh. Cuman mungkin gua itu kan sugesti yang berdasarkan pemikiran asumsi gitu ya. Gua nggak akan ke sana. Cuman kalau dibilang ini merugikan siapa? Dari dulu emang nggak pernah rakyat tuh nggak pernah ada opsi. Itu rakyat tuh bukan opsi gitu aja. Iya, demi rakyat apa demokrasi mementingkan rakyat, nggak pernah. Sejak awal tuh rakyat hanya angka berapa jumlah pemilih, ya kan? Corona berapa jumlahnya, korbannya nggak ada disebutin korbannya siapa, ininya siapa, nggak ada. Pokoknya angka, lu tuh cuma angka di negara tuh angka gitu. Walau rakyat gue segini masih banyak sih anjing gitu kan, malah nambah anjing, kurangin sebagian lah anjing gitu, anjing ini beras kurang ini nih gitu. Jadi kalau dibilang negara ini punya siapa, ya punya pemerintah dan pengusaha. Nah makanya gue memilih untuk jadi pengusaha.
Nah, jadi karena gue akan ada di pihak yang diuntungkan di masa depan. Kalau lo mau bantuin orang-orang yang ada di sekitar lu nya sendiri harus selamat dulu gitu loh. Lu nya sendiri harus ada di dalam lingkaran yang bisa ngebantuin orang-orang lain itu gitu loh. Itu udah logika sederhana gitu. Kalau lu nya susah, lu gimana mau bantuin yang lain gitu kan? Itu yang prinsip gue tuh kayak gitu. Ya. Makanya gue mikir dan lu juga pasti kalau lu cross check ya anggota DPR itu banyak kok yang masa mudanya tukang demo. Iya Ya kan? Banyak. Tukang demo, wah aku bela rakyat terus jadi anggota DPR. Bahkan mereka yang demonya dulu tahun 98 itu ada jadi DPR. Ada kan? Iya. Nah makanya gue bilang gitu maksud gue. Dan sekarang mereka di demo lagi nih. Iya dia di demo. Orang demo sekarang ini mungkin akan naik ke tahun depan. Karena untuk apa mereka demo? Mereka juga nyari panggung. Oke. Mereka pengen dilihat juga sama orang ini. Wah, lu aktivis bagus juga nih suara lu nih. Lu berpotensi untuk menarik hati para rakyat baru nih. Nah, Ya kan? supaya bisa menyampaikan suara kita. Wih, ketua BEM UI nih. Wih, ketua BEM ITB nih. Ya kan misalnya gitu kan istilahnya. Wah, ini nih berpotensi untuk jadi kandidat apa? Kader-kader baru gue nih. Gitu loh istilahnya. Oke lu naik gitu. Iya. Jadi buat gue tuh semua panggung sandiwara semua ini anjir gitu. Mau Omnibus Law kayak mau Corona kayak mau apa kayak udah semua udah. Iya. Panggung sandiwara. Cuman ya kita sebagai rakyat cuma bisa diskusi gini doang. Memang. Cuma bisa ngeliatin itu berjalan dan ini juga. Lu mau teriak-teriak di gedung sate pun nggak akan ada efek-efeknya. Gitu loh istilahnya. Ini nggak akan berubah. Iya. Yang mau ubah hukum itu. Freeport lu menang dibilang kita punya saham dominan juga itu kan ada terms and conditionnya juga ibaratnya nggak benar-benar Indonesia langsung dominan gitu kan pasti ada yang menguntungkan pihak asingnya juga kayak gitu. Jadi kayak kalau gue ya ibaratnya nilai politik gitu kayak ya nggak usah masukin rakyat dah di situ gitu di obrolan itunya gitu. Rakyat itu cuman kayak atribut pendukung teori. Iya. 8 tahun masa kerja lebih 9 bulan ditambah penghargaan masa kerja. Gue kadang suka bingung sih. Jadi gue kadang kalau kan gue ngomong kayak gitu. Kadang gue bilang kayak gini kan. Udahlah, mending lo kerja yang benar, cari duit yang benar, bayar utang, bayar kosan, bayar ini kan. Daripada ributin yang kayak gini-gini. Banyak tuh yang ngoceh. Wah, lu nggak punya hati nurani, lu apa segala macam. Kalaupun lu punya hati nurani, emang kalau lu ngoceh kenapa? Gitu loh ibaratnya. Apa yang berubah dari temen lu aja paling bagus paling gua anjing gitu loh. Gitu. Bukan orang-orang yang punya kekuasaan di atas sana gitu loh istilahnya. Lu hanya akan jadi lingkaran circle rakyat kosong sekian gitu aja. Rakyat yang itu gitu. NPC nomor sekian. Gue bilang mending lu kerja yang benar. Mumpung nih teman-teman lu lagi pada libur nih, dicap jelek sama atasan, lu ngejilat aja sampai ke atas anjing. Lu cari nama di atas sana ya kan, lu jadi sesuatu, jadi something, jadi orang. Habis itu lu tolong teman-teman lu baru dah. Ya kan? Kalau hati nuraninya masih ada. Iya. Tolong. Iya. Nggak tahu tuh kalau udah punya pegang harta banyak terus. Karena memang rata-rata gitu kok sekarang tuh bukan kayak CV atau apa itu. Ya oke lah, mungkin karena nggak ada kenalan lagi. Tapi kalau masih ada kenalan, pasti kenalan yang masuk di kantor itu dulu. Gitu loh. Itu udah rules kerjaan sekarang gitu loh. Ya kan? Iya. Katakanlah misalnya kayak apa gitu, kayak mungkin waktu di Jigs Nino sama Azhar gitu kan ya di Jigs itu kan pasti kan tawar-tawarannya sesamanya dia dulu kan lu tuh kosong tuh Jigs tuh lu mau isi nggak, lu mau ini nggak gitu kan, kenalan dulu baru orang lain gitu makanya udah paling benar tuh lu jadi sesuatu yang megang posisi di tempat tertentu, kemudian lu saling tolong di dalam sana. Udah itu kita berpolitiknya begitu aja, berpolitiknya itu gue pernah baca itu di Black Swindler.